Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli-Solihat? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menyajikan teks eksplanasi ilmiah dalam bentuk peta pikiran ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita lanjut ya Ananda Soli-Solihat. Nah, di sini menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Nah, di sini lanjut, untuk memudahkanmu dalam memahami informasi teks eksplanasi ilmiah, kamu dapat membuat peta pikiran. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat peta pikiran yaitu: 1. Membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Yang ketiga, mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan. Yang keempat, menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan untuk membuat peta pikiran ya nak. Ada 4. Lanjut. Nah, di sini ada contoh. Sekarang kalian baca ya. Nah, di sini kotak pendingin multifungsi. Kulkas merupakan mesin pendingin berbentuk kotak yang biasanya terdapat di rumah-rumah. Kulkas termasuk ke dalam peralatan rumah tangga. Mesin pendingin ini memiliki banyak fungsi, seperti mengawetkan makanan, membuat es batu, mendinginkan makanan atau minuman, serta menyimpan bahan makanan. Paragraf kedua, ilmuwan yang pertama kali mengembangkan mesin pendingin adalah William Cullen. Selama menjadi ilmuwan, William menyadari bahwa makanan yang didinginkan akan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hal itulah yang menjadi awal tercetusnya ide pembuatan mesin pendingin. William pun akhirnya dapat mewujudkan idenya membuat mesin pendingin melalui berbagai percobaan walau masih dalam bentuk yang sederhana. Lanjut ya. Nah, paragraf ketiga, seiring perkembangan zaman, teknologi mesin pendingin pun terus dikembangkan. Setelah William Cullen, Jacob Perkins dari Amerika dan Carl von Linden dari Jerman berusaha mengembangkan teknologi mesin pendingin buatan William agar lebih sempurna. Di paragraf keempat, para ilmuwan terus berusaha menciptakan mesin pendingin yang ekonomis, multifungsi, serta ramah lingkungan. Berbagai percobaan pun terus dilakukan hingga akhirnya ditemukan teknologi hidrofluorokarbon atau HFC. Teknologi ini
dinilai dapat mendinginkan makanan dan air, tetapi tetap ramah lingkungan. Paragraf kelima, untuk menjadi mesin pendingin yang multifungsi seperti sekarang, kulkas harus melewati proses pembuatan yang cukup panjang. Berbagai teknologi terus dikembangkan hingga akhirnya teknologi kulkas dinilai aman, baik bagi pengguna maupun lingkungannya. Nah, di setiap paragraf yang Ustazah bacakan ini, yang sudah ada garis bawahnya itu adalah ide-ide pokok tiap paragraf ya. Nah, jadi tiap paragraf itu saya sudah garis bawahi ide-ide pokok tiap paragrafnya. Baik, kita kembangkan ya di sebelah. Nah, setelah membaca teks tersebut, kita cari ide pokok tiap paragraf. Kemudian tentukan kata kunci dari setiap ide pokok tersebut. Tadi Ustazah sudah tandai ya ide pokok tiap paragraf, sudah garis bawahi. Nah, ide pokok paragraf pertama tadi yang Ustazah garis bawahi adalah kulkas merupakan mesin pendingin berbentuk kotak yang biasanya terdapat di rumah-rumah. Nah, kata kuncinya di sini adalah kulkas dan kotak. Paragraf kedua, ilmuwan yang pertama kali mengembangkan mesin pendingin adalah William Cullen. Kata kuncinya di sini adalah ilmuwan yang pertama dan William Cullen. Paragraf ketiga, seiring perkembangan zaman, teknologi mesin pendingin pun terus dikembangkan. Kata kuncinya perkembangan zaman dan dikembangkan. Lanjut, paragraf keempat. Para ilmuwan terus berusaha menciptakan mesin pendingin yang ekonomis, multifungsi, dan ramah lingkungan. Kata kunci di sini ilmuwan dan multifungsi. Paragraf kelima, untuk menjadi mesin pendingin multifungsi seperti sekarang, kulkas harus melewati proses pembuatan yang cukup panjang. Kata kuncinya di sini multifungsi sama proses panjang. Nah, setelah kita tentukan ide pokok dan tiap paragraf dan kata kuncinya, kita buat peta pikiran berdasarkan kata kunci yang kita ambil dari ide pokok tiap paragraf di atas. Oke, coba perhatikan. Nah, ini peta pikiran. Ini adalah kotak, judulnya kotak pendingin multifungsi. Nah, yang di paragraf pertama tadi pokoknya ini kata kuncinya ya, kulkas. Kulkas itu berbentuk kotak. Terus paragraf kedua, ilmuwan pertama yang mendapatkan kotak pendingin yaitu William Cullen. Paragraf ketiga, perkembangan zaman. Nah, di sini seiring perkembangan zaman, akhirnya dikembangkan lagi kotak pendinginnya. Paragraf keempat, dikembangkan oleh ilmuwan, akhirnya menjadi kotak pendingin multifungsi. Dan paragraf kelima, dari kotak pendingin jadi multifungsi ini pembuatannya melalui proses yang panjang. Nah, itulah dibuat peta pikiran ya dari tiap paragraf melalui kata kunci tadi. Jadi ditentukan dulu ide pokoknya. Kalau sudah dibaca ya, tentukan ide pokoknya, kemudian kata kuncinya. Nah, dan terciptalah peta pikiran seperti yang kita lihat di layar ya, Nak. Oke, lanjut ya, bagian D.
yaitu menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Jadi di sini suatu kalimat yang efektif harus memenuhi beberapa syarat, antara lain 1. Mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan kata baku. Yang ketiga, tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi kalimat efektif itu harus melewati 3 syarat ini. Ada subjek, predikat, kata baku, dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Lanjut ya. Nah, selain penggunaan kalimat efektif, yang perlu juga diperhatikan adalah ejaan. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan. Jadi, ketika kalian menulis, kalian harus perhatikan kalimat efektifnya, kata bakunya sudah ada subjek dan predikat dan tidak ambigu ya, dan ejaan-ejaannya seperti penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan ya nak. Nah, oke, sampai di sini materi bahasa Indonesia hari ini. Silakan menyimak dengan baik ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.